Survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebutkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran mencapai 46,7%. Survei ini dilakukan pada 23 dan 24 Desember lalu, sehari pasca debat Cawapres berlangsung. Sementara elektabilitas pasangan Anies Mohaimin adalah 21% dan pasangan Ganjar Mahfud sebanyak 25,5%. Namun demikian masih ada 7,8% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Dan menurut penelitian indikator politik pasca 2 kali debat elektabilitas Prabowo Gibran sedikit naik. Sementara pasangan Anies Mohaimin sedikit naik dan Ganjar Mahfud cenderung datar. Sementara persepsi publik pada debat Capres 12 Desember lalu menyebut Anies Baswedan tampil paling baik, yakni sebanyak 35,5%, disusul Prabowo Subianto dengan angka 28,9% serta Ganjar sebanyak 26,9%. 8,7% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Lalu pada debat Cawapres 22 Desember lalu, sebanyak 56,2% responden menyatakan Gibran Rakabuming Raka tampil paling baik. Disusul oleh Mahfud MD dengan angka 24,2% serta Mohaimin Iskandar 12,3%. Sebanyak 7,3% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Dan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan dengan cara telepon terhadap 1.217 responden secara geografi dan keterwakilan pihak indikator mengklaim survei sudah proporsional dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. 2/3 tidak mengatakan debat tidak ada efeknya, sama sekali tidak. Saya mengatakan debat efeknya minimal secara elektoral. Tetapi itu ya, meskipun efeknya minimal, bukan berarti secara elektoral tidak penting. Kenapa demikian? Ingat, ada dua tadi yang saya sampaikan. Satu, buat Pak Prabowo dan Gibran hanya perlu 4-5% untuk dapat 50 plus menang satu putaran. Satu lagi, buat Mas Anies dan Mas Ganjar itu juga menentukan kalau Pak Prabowo gagal menang satu putaran, siapa yang lolos menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Jadi meskipun efeknya kecil, tanda kutip ya, karena swing votersnya tinggal 13-23, tetapi efek yang kecil itu sangat konsekuensial dalam menentukan apakah satu putaran atau dua putaran. Pasca debat kandidat Capres dan Cawapres 2024 yang sudah berlangsung sebanyak 2 kali, menarik untuk melihat sejauh mana dampak dari debat bagi elektabilitas para paslon. Mana yang kemudian lebih unggul dan juga menarik perhatian publik, dan benarkah soal klaim satu putaran mungkin terjadi jika dilihat dari gelaran debat tersebut. Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio. Pertama adalah Ketum Persepi, Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Philip Vermonte, dan juga peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat malam, mas-mas kalian, apa kabar? Malam Mas Bram, kabar baik. Malam Mas Bram, baik. Oke, Mas Bram alhamdulillah. sehat ya? Mas Philip. Alhamdulillah dalam kabar baik Mas Philip dan juga Mas Kumoro. Saya ke Mas Kumoro terlebih dahulu. Jadi dalam survei Anda, indikator politik Indonesia, angka yang cukup besar begitu ya, kalau tidak salah 46,sekian% untuk Prabowo Subianto. Seberapa kemudian porsi dari debat Capres dan Cawapres kemarin mempengaruhi begitu, Mas Bawono? Ya, terima kasih Mas Bram. Ya, pertama survei yang kami lakukan 23 dan 24 Desember lalu adalah survei telepon ya. Mengapa survei telepon? Karena kami ingin melihat secara lebih cepat apakah ada dampak atau efek elektoral terhadap pasangan calon pasca 2 kali debat Capres dan Cawapres. Yang kedua, kalau kita lihat dari pergerakan elektoral pasangan calon presiden, ketiga pasangan calon presiden ini dibandingkan survei yang juga pernah kami rilis sebelum debat Capres maupun Cawapres, terlihat tidak terlalu banyak pergerakan elektoral dari tiga pasangan calon ini. Jadi pasangan calon nomor 2 ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan pasangan calon nomor 1, dan ada penurunan di pasangan calon nomor 3 gitu ya. Baik. Jadi memang dampak elektoral dari debat ini itu tidak terlalu signifikan dalam arti kemudian menciptakan volatilitas
pergerakan suara secara besar-besarannya dari ketiga pasangan calon tersebut. Oke, Mas, ini yang menarik juga dalam survei Anda, kalau saya tidak salah mencuplik adalah debat capres hanya disaksikan sekitar 42% responden Anda, kemudian debat cawapres yang sekitar 35% begitu. Nah, artinya kalau Anda katakan tadi tidak terlalu signifikan kenaikan yang terjadi pada data Anda begitu, ini sebetulnya bagaimana kemudian kita publik melinearkan kemudian dua temuan itu, Mas Bawono? Ya, memang hal yang paling menentukan kenapa debat capres itu tidak terlalu memberikan dampak perubahan elektoral secara berarti gitu, Mhm. lebih kepada masing-masing pasangan calon ini sebenarnya sudah memiliki strong voter yang sangat kuat gitu ya, dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita lihat data survei di awal Desember yang kami lakukan, baik pasangan nomor satu, nomor dua maupun nomor tiga itu strong voternya itu sudah mendekati angka 80% gitu ya. Oke. Bahkan pasangan calon nomor dua itu 81%. Strong voter ini adalah mereka yang mengaku kecil kemungkinan atau hampir tidak mungkin untuk merubah pilihan mereka gitu ya. Jadi bagi strong voter ini apapun yang terjadi selama masa kampanye, termasuk dalam debat capres dan cawapres, sebaik atau seburuk apapun penampilan capres dan cawapres mereka, mereka tidak akan berubah haluan gitu ya, berpindah pilihan. Nah, ini strong voter ini yang sepertinya membuat debat capres ini tidak terlalu banyak berdampak signifikan terhadap pergerakan elektoral dari ketiga pasangan calon Baik. tersebut. Oke, Mas Bawono. Saya akan ke Mas Philip kalau begitu. Mas Philip, bagaimana Anda melihatnya? Apakah kemudian ya signifikansi kenaikan dari elektabilitas tidak terlalu jauh, kemudian ternyata yang menonton debat capres dan cawapres tidak sampai 50% begitu, paling tidak. Anda melihat sebetulnya memang karena strong voters tadi yang cukup kuat, atau memang debat ini tidak ditonton oleh keseluruhan masyarakat Indonesia atau tidak menjadi referensi begitu, Mas Philip? Ya, karena saya diundang sebagai ketua perhimpunan survei dan opini publik Indonesia, ada beberapa hal ya. Karena concern kita kan pertama terkait dengan konsistensi hasil dari survei-survei yang dilakukan oleh anggota-anggota Persepi. Ya. Yang kedua, apakah kita melakukan survei dengan metodologi yang robust, yang bisa menjadi rujukan terhadap hasil dari apa yang ditemukan melalui survei di lapangan. Nah, mungkin ada beberapa catatan sedikit. Yang pertama, survei telepon dengan survei tatap muka mungkin ada perbedaan-perbedaan. Dalam survei telepon tidak banyak yang bisa ditanya karena orang dihubungi melalui telepon dan mungkin saja enggan menjawab secara serius misalnya, atau juga tidak bisa ditanyakan pertanyaan yang terlalu banyak gitu, sehingga mungkin ruang terbatas, hanya pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa ditanyakan. Yang kedua, tadi siang kebetulan saya menjadi pembahas dalam launching survei ini, Mas Kumoro dan teman-teman indikator. Survei telepon yang sekarang banyak dilakukan sebetulnya kan dimulai waktu kita pandemi ya. Pandemi karena tidak boleh orang mengumpulkan data di lapangan gitu, sehingga mulailah dilakukan survei telepon secara lebih intensif. Dan tentu saja ada persoalan-persoalan dan tantangan ya, saya nggak bilang persoalan, tantangan-tantangan yang sifatnya metodologis. Misalnya, apakah efek debat kalau dalam kita membicarakan survei yang disampaikan teman-teman indikator hari ini, apakah misalnya sequence pertanyaan itu berpengaruh terhadap penyimpulan-penyimpulan yang kita buat gitu kan. Misalnya apakah pertanyaan elektabilitas itu ditanyakan di awal, kemudian baru ditanya tentang debatnya, Oke. atau pertanyaan tentang mengenai debatnya, siapa yang tadi disampaikan oleh Mas Bram, bagaimana performa ketiga kandidat ini, lalu baru ditanyakan tentang elektabilitas, mungkin hasilnya akan berbeda. Karena kemudian yang pertama ditanya itu mungkin orang masih yang disebut Mas Kumoro tadi, strong voters, tapi kalau menurut saya dalam konteks sequence pertanyaan mungkin predisposisi ya. Jadi orang sudah punya predisposisi di awal ketika ditanya kalau ada pemilu hari ini siapa yang akan Anda pilih, dia akan menjawab A, B atau C, tetapi kemudian baru ditanya tentang survei, tentang debat, dan kemudian ditanya tentang performance di debat gitu. Dan mungkin hasilnya ketika ditanyakan lagi, kalau setelah menonton debat ini Anda kira-kira akan memilih siapa, atau apakah Anda akan mengubah pilihan, atau apakah Anda akan menunggu debat berikutnya dan lain-lain, mungkin
hasilnya akan sedikit berbeda. Mungkin itu sebagai Oke, baik. pengantar awal. Bram. Oke, Mas Philip, kalau begitu saya tanyakan kepada Anda sebagai analis pakar politik begitu ya. Kalau Anda tadi mengatakan di jawaban pertama sebagai ketua Persepi. Tapi bagaimana soal angka ketika ternyata yang menonton tidak sampai 50%, debat capres hanya 42%, debat cawapres 35%. Apakah memang kemudian gelaran debat capres dan cawapres ini belum menjadi referensi bagi secara umum pemilih yang ada di kita begitu, Mas Philip? Tadi ada beberapa hal juga ya. Hari ini orang yang menonton, karena konstruksi pertanyaannya kalau saya nggak salah adalah apakah menonton siaran langsung Oke. di hari debat. Sementara hari ini orang mungkin bisa menonton setelahnya, Mas. Mhm. Mungkin dia nonton rekamannya di YouTube, mungkin dia menonton cuplikan-cuplikannya di kanal-kanal sosial media, entah di TikTok, di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Sehingga mungkin hari ini karena penayangan tidak hanya debat capres, tetapi tayangan-tayangan yang ada di televisi itu bisa ditonton orang dalam bentuk misalnya siaran apa dia nonton sesudahnya gitu. Jadi saya duga sebetulnya angkanya juga bisa lebih dari itu yang terekspos pada debat baik capres maupun cawapres gitu. Jadi mungkin angkanya sedikit mungkin lebih tinggi, tapi paling tidak mungkin 50%-an saya kira dan itu jumlah yang besar Mas Bram. Kalau kira-kira orang yang menonton 50% dari 200 juta pemilih ya kan, sekitar 200 juta pemilih itu ada 100 juta orang yang nonton kira-kira yang terekspos pada debat. Jadi menurut saya itu angka yang sebetulnya cukup tinggi juga. Oke, oke. Tadi pun terlepas itu dari strong voter dan tidak kemudian yang dijelaskan oleh Mas Bawono. Saya akan ke Mas Bawono lagi. Yang menarik dalam survei Anda juga ini Anda mengkategorikan soal bagaimana tampilan, bagaimana program kerja dan juga cara penyampaian begitu, Mas Bawono. Tapi yang ingin saya tanyakan, mengapa kemudian ini tidak terlalu linear dengan elektabilitas pada hasil akhirnya begitu? Apa yang kemudian bisa Anda jabarkan dari temuan ini, Mas Bawono? Ya, beberapa bagian yang juga menarik dalam survei yang kami lakukan adalah misalnya dalam debat pertama, sebagian besar responden yang menyaksikan debat menilai bahwa Anies Baswedan itu memiliki artikulasi yang baik dibanding dua capres yang lain. Kemudian di debat kedua, di debat antar cawapres, mereka yang menonton debat tersebut, menyaksikan debat tersebut, menilai Gibran Raka Buming Raka lebih artikulatif ketimbang dua cawapres yang lain gitu ya. Jadi memang debat ini juga menghadirkan penilaian dari mereka yang menonton terhadap performa dari masing-masing capres dan cawapres tersebut gitu. Nah, yang juga menarik dari temuan survei ini adalah pada pemilih Ganjar Mahfud maupun juga pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bagi mereka menyaksikan debat itu memiliki dampak sedikit kenaikan ya terhadap dukungan kedua pasangan calon tersebut dibanding dari basis pemilihnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu ya, baik menonton debat maupun tidak menonton debat itu relatif sama, hampir tidak ada dampaknya terhadap dukungan pasangan calon nomor 2 ini. Jadi memang debat ini sekali lagi tidak terlalu memiliki dampak elektoral yang besar dalam arti menciptakan volatilitas dukungan pemilih ya dari masing-masing pasangan calon. Tapi meskipun begitu, debat ini bukan berarti tidak penting. Dia tetap penting sebagai salah satu sarana medium bagi pemilih untuk mengevaluasi dan juga menilai apa saja janji-janji yang sudah disampaikan oleh para pasangan calon untuk kemudian ditagih ketika mereka menjalankan pemerintahan gitu ya. Yang kedua, debat ini juga penting bagi mereka yang masih bersikap undecided voter. Baik, baik. Oke, Mas Bawono. Jumlahnya mungkin tidak terlalu besar, tidak lebih dari 8% kalau dari survei indikator. Tapi 8% ini kemudian itu menjadi penting dan menentukan baik dari perspektif pasangan calon nomor 2 maupun dari sisi pasangan calon nomor 1 dan nomor 3. Baik, bagi pasangan calon nomor 2, kalau undecided voter ini bisa diyakinkan, maka mereka tentu target untuk satu putaran akan mungkin tercapai. Oke, Tapi Mas Bawono. sebaliknya,
Ya. Ditahan dulu, apalagi Anda tadi sudah menyebut kemudian target satu putaran, karena di segmen berikutnya saya akan lebih dalam lagi menanyakan soal itu dan bagaimana kemudian kemungkinan soal satu putaran bersama dengan Mas Bawono dan juga Mas Philip Vermonte yang akan masih bergabung sama kami. Dan untuk itu pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan masih bersama dengan Mas Philip Vermonte dan juga Mas Bawono Kumoro. Saya ke Mas Philip, kalau begitu tadi sebelum jeda kemudian Mas Bawono sempat mengatakan ini bisa membuat kemudian pemilih yang belum menentukan pilihan begitu menentukan pilihannya dan bisa jadi menjadikan ini atau memenuhi target dari klaim-klaim soal satu putaran begitu. Nah, saya ingin masuk ke situ, Mas Philip. Bagaimana kemudian kondisi hari ini? Apakah kemudian dengan angka paling tidak indikator politik 46 sekian persen, Litbang Kompas terakhir kita ingat sekitar 39, sekian persen begitu. Artinya sedikit lagi begitu kerja politik pada hari H nanti bisa menyentuh angka 50+1 begitu Mas Philip? Menurut saya begini, kemungkinan itu ada aja karena waktu yang sudah pendek ya, kurang lebih 1,5 bulan bagi ketiga kandidat. Saya kira sekarang tergantung dari semua kandidat ini apakah mereka bisa memanfaatkan semua peluang debat salah satunya untuk semakin membuktikan apakah mereka layak dipilih dan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari pemilih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai angka-angka yang berbeda-beda dari berbagai lembaga survei, saya lihat sebetulnya range-nya ada di antara kalau untuk pasangan yang leading yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran, itu range-nya mungkin di sekitar 40 sampai 45 per hari ini. Karena waktu kita masih berkampanye ya, orang-orang masih berkampanye sehingga untuk mencapai berarti kurang lebih Pak Prabowo butuh sekitar kalau kita anggap titik atasnya 45 butuh 6% yang harus diperoleh dalam waktu 1,5 bulan. Dan sementara di sisi yang lain kandidat-kandidat nomor Pak Anies dan Pak Ganjar itu adalah bagaimana kalau Pak Prabowo tidak bisa mencapai 50, tentu saja bagaimana siapa yang akan menuju putaran kedua. Dan kalau kita lihat sebetulnya ada tren yang agak menarik gitu ya. Pak Anies dan Pak Ganjar itu sangat ketat gitu, bahkan masih dalam posisi margin of error gitu, sehingga kita tidak tahu persis sebetulnya kalau lihat surveinya indikator, mungkin survei yang lain berbeda juga. Kalau lihat indikator sebetulnya siapa yang juara 2 dan juara 3 gitu, dan karena itu mereka masih harus bekerja keras gitu. Dan kalau kita lihat tren mengecilnya jarak itu sebetulnya dalam beberapa pilpres kita itu terjadi gitu, karena ada efek kampanye. Ini yang kampanye bukan hanya capres, Mas Bram. Caleg di lapangan itu juga berkampanye untuk dirinya sendiri dan untuk capresnya. Karena mereka sama-sama tergantung gitu, baik dengan capresnya dan juga dengan dirinya sendiri untuk menang. Jadi ada efek kampanye yang mungkin masih harus kita lihat beberapa minggu ke depan. Oke, benar sekali. Karena apalagi dengan waktu yang berbarengan begitu ya, Pileg dan juga Pilpres ini menjadi keuntungan tersendiri. Tapi sebelum saya melanjutkan dengan Mas Philip, saya ingin tampilkan terlebih dahulu ini ada grafik quotes begitu dari Fahri Hamzah. Bisa ditayangkan, teman-teman? Kita akan simak terlebih dahulu. Baik, ini dikatakan oleh Fahri Hamzah dalam cuitan di X-nya pada tanggal 23, yaitu 1 hari setelah debat Cawapres kemarin, dikatakan saya baru dapat hasil survei terakhir, habis debat semalam, sekarang angka Prabowo Gibran rata-rata sudah di atas 50%. Bagaimana ini? Oke, ini kemudian menjadi salah satu klaim begitu, saya akan tanyakan ke Mas Philip kembali. Oke, Mas Philip, jadi bagaimana kemudian dengan klaim-klaim seperti ini? Seberapa ini kemudian realistis dan sehat begitu? Apalagi ini survei yang ada juga terus bermunculan, Mas Philip. Ya, sepanjang apa yang dikatakan Pak Fahri Hamzah itu, saya belum melihat ada survei yang dilakukan dengan metodologi yang ketat, yang memperlihatkan angka bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah lebih dari 50%. Saya nggak tahu apa yang dikutip oleh Pak Fahri, tetapi paling tidak dari surveinya teman-teman anggota Persepi, itu belum kelihatan ada yang surveinya lebih dari 50% plus 1 gitu, sehingga
untuk sementara saya masih berpegang pada survei yang dilakukan teman-teman Persepi tentang dinamikanya itu saya kira masih terus berlangsung. Walaupun mungkin secara kalau dilihat pola dan urutan-urutannya Pak Prabowo dan Pak Gibran memang memimpin, tetapi Pak Anies dan Pak Ganjar itu saya kira mereka terus bekerja dibantu oleh caleg-caleg yang juga ikut berkampanye di bawah, sehingga mungkin saya lebih untuk sementara berpegang pada data-data yang disampaikan oleh teman-teman anggota Persepi yang melakukan survei. Baik, baik. Oke, Mas Philip, kalau begitu saya ingin meminta analisa Anda begitu. Ketika paling tidak mungkin kita bisa membandingkan dengan pola 2014, 2019 atau mungkin lebih jauh 2009 begitu. Ketika calonnya juga ada 3 pasang seperti hari ini. Mana yang lebih mungkin ketika ya hari ini misalkan kita mengikuti survei indikator yaitu 46%, itu bisa naik 6% hingga 51%, dan yang kemudian yang lain akan jauh tertinggal, atau kemudian yang angkanya paling tinggi ini stuck dan lainnya itu menyusul. Mana pola yang lebih mungkin terjadi kalau melihat kondisi hari ini, Mas Philip? Kalau kita lihat pada survei di 2014 ya, mungkin itu agak paralel karena waktu itu sebetulnya tidak ada incumbent yang bertarung. Itu di seminggu 2 minggu terakhir itu Pak Prabowo mengecilkan jarak sebetulnya sampai mendekat 6% gitu. Tetapi itu pun waktu itu belum bisa untuk mengejar gitu ya. Tetapi waktu itu tidak ada incumbent dan tidak ada misalnya efek SBY gitu kira-kira. Kalau sekarang dari berbagai hasil lembaga survei kelihatan sekali bagaimana efek dari popularitas Pak Jokowi, tingkat approval rating Pak Jokowi itu sangat berpengaruh kepada elektabilitas calon-calon ini. Dalam konteks misalnya untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran tentu saja yang paling banyak mendapatkan, tetapi dalam konteks Pak Anies dan Pak Ganjar efeknya agak berbeda. Jadi diskusinya mengenai apakah kebijakan-kebijakan dan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu akan dilanjutkan atau diubah. Gitu. Jadi sentralnya tetap ada di satu orang namanya hari ini Presiden Jokowi gitu. Kalau tahun 2004 itu nggak ada, Mas. Oke, menarik. Saya ke Mas Bawono kalau begitu. Mas Bawono, dalam survei Anda kemudian, seberapa kemudian berpengaruh kepuasan terhadap Jokowi hari ini terhadap paslon-paslon yang ada? Paling tidak untuk nomor 2 yang memang mengklaim didukung Jokowi, dan nomor 3 yang juga mengklaim didukung Jokowi begitu, Mas Bawono? Ya, Mas Bram. Pertama, undecided yang tinggal kurang dari 8% kalau menurut survei indikator, dan per hari ini data survei indikator juga belum ada satupun pasangan calon yang memenuhi angka 50% plus 1 sebagaimana disyaratkan oleh regulasi Undang-Undang Pemilu, maka per hari ini belum ada satupun pasangan calon yang bisa menang dalam satu putaran, meskipun kemungkinan itu ada gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan undecided voter yang tersisa sekitar 8% ini, kira-kira apakah akan bisa memenangkan Pak Prabowo sehingga satu putaran, atau justru kemudian diambil oleh 2 pasangan calon yang lain gitu. Rasanya 8% ini karena ada efek kampanye dan semua pasangan calon juga bekerja, partai-partai pendukung bekerja, tidak mungkin undecided yang tersisa ini, sekitar 8% ini, itu terdistribusi kepada satu pasangan calon saja. Pasti dia akan terdistribusi ke 2 atau 3 pasangan calon gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan pilpres kita akan berlangsung 2 putaran. Karena pasangan calon nomor 2 belum bisa mencapai 50% plus 1 tadi. Nah, yang kedua juga ada yang menentukan adalah tadi disampaikan juga oleh Mas Philip dan Mas Bram tadi, Jokowi efek tadi. Nah, Jokowi efek ini kan menimbulkan dinamika tersendiri di ketiga pasangan calon tersebut. Setelah bergabungnya Mas Gibran sebagai pasangan calon atau running mate bagi Pak Prabowo, itu Jokowi efek itu sekarang kalau kita lihat survei tatap muka indikator yang kami rilis awal Desember lalu, itu sebagian besar sudah berpindah sebagian besar pemilih Pak Jokowi di 2019 sudah berpindah ke pasangan Prabowo Gibran. Dibandingkan sebelumnya ketika Mas Gibran belum berpasangan dengan Pak Prabowo, itu masih dominan lari ke Ganjar Pranowo. Nah, di saat yang bersamaan Pak Prabowo juga kehilangan basis lama beliau di 2019. Gitu ya, basis lama beliau di 2019 di sejumlah provinsi basis beliau di 2019
karena kecewa dengan keputusan politik dari Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, kemudian basis-basis tersebut lari bocor gitu ya, berpindah kepada pasangan Baik. calon Amin. Gitu. Oke, Mas Bawono. Nah, dinamika ini kan yang kemudian akan apakah menentukan satu putaran atau dua putaran. Oke, Mas Bono, tapi kalau kemudian dari survei Anda, di mana posisi Ganjar Pranowo begitu yang memang mengklaim ya melanjutkan tapi juga memperbaiki. Apakah ini cukup bisa paling tidak mencuri Jokowi effect tadi begitu? Ya, memang sekarang bagi pasangan calon nomor 3 ini berada dalam posisi yang serba sulit gitu ya. Kalau sekarang pasangan calon nomor 3 mengklaim atau menarasikan diri mereka atau memposisikan melakukan positioning politik sebagai keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, maka itu sudah terlebih dahulu diambil oleh pasangan nomor 2, Prabowo Gibran. Oke. Sebaliknya ketika ingin menarasikan perubahan gitu ya, itu sudah menjadi kafling dari atau narasi politik dari pasangan calon nomor 1 yang sudah sejak lama digaungkan sebagai pasangan calon yang akan membawa perubahan gitu ya. Oke, Nah, baik. jadi memang posisi serba sulit itulah yang sekarang dialami oleh pasangan calon nomor 3. Oke, baik Mas Bono. Saya ke Mas Philip terakhir. Mas Philip, jadi menurut Anda seberapa kemudian 3 debat yang tersisa begitu untuk para paslon ini akan mampu paling tidak mencuri sisa-sisa suara atau kemudian yang belum menentukan tadi, Mas Philip? Ya, saya kira debat itu nanti tadi seperti disampaikan di awal, buat Pak Prabowo dia mungkin cuma perlu 5% tambahan, sementara kalau itu tidak terjadi, Pak Anies dan Pak Ganjar itu butuh menambah 2 atau 3% agar mereka yang menang dan menjadi juara kedua dan lolos ke putaran kedua gitu ya kan. Nah yang kedua dari datanya teman-teman indikator itu, hari ini sumber informasi politik itu masih lebih banyak dari televisi. Dan debat-debat yang dilakukan ini disiarkan langsung oleh televisi sehingga bagi para kandidat yang tentu saja mungkin mereka sudah keliling Indonesia juga, tapi cara paling efektif itu adalah menyampaikan dalam satu waktu yang kompak yang bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dan itu disediakan oleh debat yang disiarkan langsung melalui televisi. Karena itu menurut saya ketiga kandidat ini, terutama kandidat Pak Anies dan Pak Muhaimin serta Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu debat itu menjadi sangat krusial buat mereka. Sementara dari sisi Pak Prabowo dan Pak Gibran, asal sepanjang tidak melakukan blunder dalam pernyataan, statement dan lain-lain ataupun gesture selama kampanye, selama debat, mungkin mereka relatif tidak terlalu efeknya mungkin tidak terlalu banyak buat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tapi bagi Pak Anies dan Pak Ganjar, saya kira debat berikutnya itu dan juga cawapresnya, debat berikutnya ini cukup krusial untuk betul-betul menampilkan narasinya. Karena kan Pilpres ini adalah soal narasi. Oke. Jadi disampaikan oleh Pak Bawono Kumoro, Pak Ganjar masih struggling dengan narasinya gitu. Sehingga dia harus melakukan pembedaan gitu kepada kandidat Pak Prabowo, Pak Gibran dan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Oke, baik. Kita tunggu kalau begitu. Apakah 3 debat berikutnya bisa menaikkan sesuai kebutuhan? Kalau Anda katakan Prabowo butuh 5%, Ganjar dan Anies butuh 2% begitu Bang, untuk bisa ke putaran kedua. Terima kasih atas waktu dan juga insight Anda para narasumber saya. Pertama Mas Philip Vermonte, Ketum Persepi, dan juga Mas Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas-mas kalian. Terima kasih, Mas. Salam Mas Philip. Terima kasih. Selamat, Mas.